Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Marbun. Hari ini kita akan belajar IPS. Hari ini kita akan membahas geologi Indonesia dan bentuk rupa bumi Indonesia. Kita mulai dari geologi Indonesia. Letak geologi suatu wilayah diketahui berdasarkan keadaan batu-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Secara geologis, posisi Indonesia adalah sebagai berikut. A. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian Sikrum Pasifik dan rangkaian Sikrum Mediterania. B. Wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. C. Wilayah Indonesia terletak pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. A. Pertemuan deretan pegunungan. Sikrum Mediterania terbagi atas jalur busur dalam dan jalur busur luar. Busur dalam rangkaian Mediterania bersifat vulkasi. Di jalur ini banyak gunung Merapi yang aktif. Contohnya Gunung Kerinci, Gunung Lesur, dan Gunung Krakatau. Indonesia yang dilalui deretan pegunungan merupakan negara yang jumlah gunung api terbanyak di dunia. Sebagian besar gunung berapi di Indonesia memiliki unsur hara yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab kesuburan tanah di Indonesia. Selanjutnya B. Pertemuan lempeng. Bagian permukaan bumi teratas merupakan lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, lempeng benua yang tebalnya sekitar 40 km. Yang kedua, lempeng samudra yang tebalnya sekitar 10 km. Terdapat lempeng-lempeng yang besar dan kecil di bagian kerak bumi. Lempeng-lempeng tersebut di beberapa wilayah bergerak saling menjauh. Di beberapa wilayah lain bergerak saling mendekat dan bertabrakan. Pada wilayah Indonesia memiliki tiga zona pertemuan tiga lempeng, yaitu sebagai berikut. 1. Bagian utara Indonesia berbatasan dengan lempeng Eurasia dan perluasannya ke arah selatan yang tenggelam di bawah permukaan air laut. Kedua, bagian barat dan selatan Indonesia dibatasi lempeng Indo-Australia yang mencakup India, dasar Samudra Hindia, Australia, dan perluasannya ke arah utara. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. 3. Bagian timur Indonesia dibatasi lempeng Pasifik yang meluas ke arah barat daya. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Indo-Australia di utara Papua dan Maluku Utara. Posisi Indonesia yang berada pada pertemuan ketiga lempeng tersebut menyebabkan beberapa wilayah Indonesia sering terjadi gempa. Gempa bumi dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng. C. Pertemuan paparan dan zona transisi. Indonesia terletak di antara dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan adalah dasar perairan yang saat ini merupakan wilayah laut dangkal. Paparan Sunda adalah dasar perairan laut meliputi Selat Malaka, Laut Jawa, bagian barat daya Selat Makassar, bagian barat daya Laut Tiongkok Selatan, dan Teluk Thailand. Paparan Sahul adalah daratan yang tergenang oleh laut setelah skala glasial terakhir. Paparan Sahul ini berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia.
5. Bentuk rupa bumi Indonesia. Dalam geografi, bentuk permukaan bumi lebih dikenal dengan istilah relief rupa atau muka bumi. Ada 2 relief muka bumi, yakni relief daratan dan relief dasar laut. Yang pertama, relief daratan. Relief daratan menghasilkan bentuk muka bumi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan bentuk muka bumi ini menyebabkan adanya perbedaan pula pada ekosistem yang terbentuk di relief tersebut. Masing-masing bentuk relief biasanya mempunyai karakteristik ekosistem yang berbeda pula. Berikut ini ada beberapa bentuk relief daratan yang biasa ditemukan di muka bumi. Yang pertama, dataran rendah. Yang kedua, dataran tinggi. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, pegunungan. Yang kelima, bukit. Yang keenam, lembah. 7 ngarai, 8 peneplain, 9 pantai, 10 pesisir. Kita bisa lihat di gambar ini. 2. Relief dasar laut. Relief muka bumi ini juga terdapat di wilayah dasar laut. Sebetulnya, relief dasar laut hampir menyerupai relief yang terdapat di muka bumi atau dataran. Hanya saja lokasinya ada di dalam lautan. Berikut adalah beberapa bentuk relief dasar laut. Yang pertama, dangkalan. Kedua, lubuk laut. Ketiga, gunung laut. Keempat, palung laut. Kelima, ambang laut. Keenam, punggung laut. Dan ketujuh, alur-alur laut. Dapat kita perhatikan dalam gambar ini ilustrasi relief dasar laut. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang geologi Indonesia dan bentuk rupa bumi Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam jasmera. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Cintailah negerimu, cintailah Indonesia.